Anjir, serem banget ini malam-malam. Ini apa sih? Apa ini? Lah, batuk anjir. Serigalanya batuk. Bodoh banget. Dingin banget ya malam-malam ini. Gini anjir. Mana keliling berdua doang nih. Iya nih. Wah. Yuk jalan yuk. Kita buruan muter kampung nih. Iya nih. Aduh. Mana gelap banget lagi, Pak. Malam-malam kayak gini. Bunyi apa tuh? Suara apa tuh? Duel, Pak. Kabur. Itu si bapak tadi lagi Ada duel suara. kali ya. Iya ada suara plok gitu. Ada cewek tuh. Iya anjir. Ada cewek. Malam gini ada cewek anjir. Iya, sendirian. Lah, samperin. Coba deketin. Cakep nih. Tadi bilang cakep nih, Ren. Tapi kok bolong tuh? Bolong gimana? Orang Coba rata kayak deh. gini. Coba. Bolong gimana? Wah, mata lu nih yang salah nih. Yaudah kita deketin, kita colek yuk. Colek. Ike. Lah. Bunyi. Gue colek bunyi gitu tuh. Iya. Coba lu yang colek. Kimochi. Anjir. Aduh, anjir. Aduh. Lu berdua dari mana sih? Serem bang. Sama anjir. Habis lari ya? Iya. Iya. Mari. Kenapa sih? Tadi lah cewek. Kata si Randy bolong belakangnya. Padahal rata. Rata depannya. Kagak. Lu sempet megang tuh. Tadi kita sempet nyolek. Oh, Kita sempet apanya? nyolek. Dicolek. Colek tuh ini ya. Bunyinya lagi. Itu sih nggak serem ya. Tapi bikin senge. Anjir, kirain takut. Malah sange. Aduh. Ini aduh. Opening terpanjang kita. Panjang banget ya. Oke, kembali lagi nih di podcast kita. Tapi ini agak ini ya. Agak slow. Iya, ini kita beda temanya. Temanya beda. Hari kita akan bahas horor. Oh iya. Oh tadi lu. Enggak, masih saudara. Saudara, iya. Boleh kita sapa dulu dong. Oh iya, kita sapa dulu para pendengar kita. Halo ya. para biji, Para biji lovers dimanapun kalian berada. Terima kasih masih mendengarkan kita semua dengan setia. Suaranya ketawanya agak serem dong, Mbak. Seremnya kayak om-om. Iya nih. Kalau om gak gitu dong. Gimana kalau Om? Halo ikut om yuk. Mau iPhone. Mau Nah deh. sekarang iPhone masih laku ya? Iya, gimana ya, Pak? Kalau gue jadi cewek gue minta saham Pak. Waduh. Gila, Bitcoin dong. Oh iya dong. Bener ya. Apalah artinya iPhone? Artinya iPhone iPhone ya. bagus loh, iPhone 12. iPhone 1 tapi ada 12. Itu jualan, Pak. Jualan. Ini kita bertiga doang nih. nih. Iya nih. Kita bertiga nih. Oh iya. Ini kemarin sih Hanif tuh bilang sama kita, katanya hari ini mau Katanya mau pijet. Lu pijet lagi. pijet terus. Enggak kan kemarin bilangnya mau nyari warnet yang episode keempat tuh kan. Yang lu ciuman itu ya? Maksudnya nyeruput Iya, pop mau mie. nyeruput pop mie, Iya. jangan bilang ciuman. Oh, Katanya gitu ya. Gagal. itu kan ceritanya. Iya, temannya iya. Adi. Oh, iya bukan namanya. adiknya. Bukan dong. Bukan lah. Bukan. Kita sebut aja Bunga ya. jangan. Iya. Ya udah berarti ini kita kali ini cuma bertiga ya, tanpa Hanif ya berarti. Iya. Oke, ya udah balik lagi nih sama gue Ren si biji merah. Fatur si biji hitam. Adit si biji magenta. Karena kita sekarang ngomongin horor nih Pak. Iya. Kita akan membahas tentang Pilpres 2000. Itu horor ya. Itu horor bagi politisi. Oh iya. Apalagi kita. Iya, Kita di apalagi. podcaster Sa. Benar. Ini kita juga podcastnya di suasana yang Gelap nih. gelap banget ya. Enggak, terang ah. Oh terang ya. Oh maaf, gua merem. Iya. Aduh, kurang ya Pak ya. Iya. Kurang. Ini tuh Enggak susah cuma masa sebenarnya. depannya yang gelap ya. Iya, Susah Pak. kulit. Pak.
Kulit gue juga. Kita kan biasa cowok-cowok nih. Oh iya. Suruh bawain horor. Iya. Dengan sok-sokan nakut-nakutin gini. Iya. Padahal kan kita kan nggak ada face horor. Horornya gitu kan. Horor sih buat anak kecil. Oh ya. Anak gue kalau lihat Randy pasti ngelindur dia. Anjir. Anjir. Dikira om pedofil kali ya. Makanya kalau dia mau pengen main ke rumah gue larang. Gak usah, jangan. Dan kali aja udah. Ada aja alasannya gitu kan. Ternyata Dia takut yang jaga anaknya. Gitu. Iya. Karena gue takutnya juga kelepasan sih. Apaan? Ini maksudnya kelepasan. Mainnya kelamaan. Oke. Gak ada rahasia kan? Kita gak ada. Aduh. Obrolan apa kalian ini? Rahasia rumah tangga. Pak. Gimana? Ngomong soal horor nih Pak. Lu takut gak sama yang bau horor nih? Horor apa nih? Horor apa dulu nih? Banyak sih horor nih. Oh gitu. Perspektifnya kita breakdown dulu. Kira-kira horor yang lu maksud di sini itu apa? Iya. Kalau menurut lu apa Dit? Soalnya apa yang menurut lu tuh horor tuh gimana coba? Horor kalau istri ngambek juga horor sih. Itu horor sekali. Horor Pak kalau itu. Bulu kuduku merinding. Padahal dia cuma diam. Iya. Tapi kenapa suasana menakutkan? Perasaan jadi mendung ya. Tapi iya loh, bener loh. Kalau istri ngambek tuh suasana tuh horornya luar biasa banget. Gitu. Jadi yang tadinya rumah terang tuh tiba-tiba kayak lampunya tuh berbet. So gitu Pak. Segitu suramnya rumah tangga Anda ya Pak? Tapi enggak. Keturunan Roro Selatan. Roro Selatan. Wow. Jangan sebut. Jangan sebut. Jangan Pak, nanti ikut podcast lo Pak. Iya. Sumpah. Kirain kan istrinya Randy sakti gitu. Gitu. Iya. Jadi horor menurut lu itu ketika istri ngambek. Udah horor. Gitu. Iya horor sih. Gimana sih ini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu termasuk horor juga. Tapi kalau bau-bau setan lu percaya gak Pak? Kalau gua sebelumnya gua nggak percaya sih. Gak percaya. Tapi akhir-akhir ini beberapa setan, aku tidak percaya gitu. Iya. Tapi akhir-akhir ini semenjak gue temenan sama kalian gue percaya sama setan. Kalian setannya gitu. Gitu. Iya. Udah makasih ya. Kita gak usah teman lagi nih. Sekian podcast. Gak. Kita kan bukan setan tuh. Gak. Jin. Gak bener. Kalau sama setan, kita sebagai umat muslim harus percaya dong. Setan itu makhluk ciptaan Allah juga kan. Oke. Sebenarnya sih awalnya dulu nggak pernah ada pengalaman sama sekali yang menyinggung-nyinggung kayak gitu tuh. Oke. Tapi sempat ada pengalaman juga. Nah, ntar gue bahas di sini. Randy dulu dah, percaya apa enggak? Kayaknya sih dia nggak percaya, soalnya dia Gusti Allah aja nggak percaya. Waduh. Agamanya dia animisme Pak. Menyembah berhala. Itu udah tahun kemarin. Sekarang udah ganti lagi Pak. Iya. Kita sesuai ini aja lah, nilai kontrak. Enggak. Ada endorse-nya. Iya. Enggak kagak gitu sih. Percaya Pak. Kalau horor gue ya percaya sih. Tapi gue pernah sih ada pengalaman tapi jarang banget. Lu kan pernah bilang lu bisa ngelihat gitu kan. Punya six sense. Kalau dia nggak six sense, seven sense kan kalau nggak salah. Lebih dari six sense. Iya. Gue nggak punya ini kok, nggak punya itu. Cuma pernah aja sih. Pernah aja tapi nggak punya keahlian khusus. Lah yang kemarin sih Hanif nanyain nomor togel ke lu jawab? Itu belum nyiapin Pak. Iya. Dia jadi mbah dukun. Ditanyain nomor togel sama Hanif. Langsung keluar. Astaga. Lu masih mainan togel hari ini? Emang masih ada? Udah ganti kemarin judi bola. Iya. Lihat Facebook ya. Gue sekarang sering ganti apa. Oke. Nah, horor menurut lu apa nih? Horor menurut gue tuh selain istri lah. Oh iya. Janganlah, nggak kreatif lu. Iya. Horor bagi gue itu ini Pak. Ketika HP gue berpindah tangan Pak. Itu juga horor Pak. Iya, gue pernah ngerasain horor juga. Emang ada apa sih di HP-nya? Gak tahu. Itu dulu Pak, itu dulu. Kalau itu dulu. Gitu. Jadi beneran. Kalau dulu kan mungkin ya maaf ya, gue masih agak nakal dikit ya. Istri gue juga udah paham sih. Oke. Jadi ketika kita sedang makan bersama, kemudian HP kita taruh dan kemudian HP-nya dia pegang. Wah,
tempat makan itu Pak, suasananya jadi Mendung. horor banget. Bentar, ini aman gak? Aman. Padahal mungkin nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apanya. Cuma ini Pak yang dikhawatirkan kan kalau dia buka ini ya, buka Chrome gua, riwayatnya di situ loh Pak. story. Daftar gitar. Iya, daftar gitar, betul. Daftar belanjaan Shopee. Keranjang Tokopedia. Tokopedia, kan gitu kan serem Pak ya. Gua sapu sekarang ya. Iya. Terus lihat e-banking kita. Iya, Ngecek saldonya. ngecek saldo. Aduh. Makanya e-bankingnya pakai Brimo, guys. Ini Brimo masuk ke kita ya? BRI masuk kita ya? Support kita ya? Kebetulan aja kita pakai itu semua. Oh, ya, Pak. iya. Soalnya Kirain kita di ada sponsor. lock fingerprintnya, Oh, guys. Oh iya. Gitu, ketika Kalau- HP lo ada fasilitas itunya, Dimanfaatin. lo bisa pakai lock fingerprintnya. Kalau pakai muka bisa nggak Tur? Hah? Locknya pakai muka gitu? Kayaknya nanti ghost tuh ke sana. Iya. Menuju ke sana. Menuju ke sana. Tapi fingerprint itu gue juga serem juga Pak. Kenapa? gitu? Karena setiap gue beli HP yang fingerprint, Dia pasti gue daftar ya. pasang. Iya Pak, bener Pak. Oh. Jadi aku daftarin dong. Oh iya. Sama aja Pak, beneran. Sama aja ya. Jadi ya udahlah gue pasrah aja deh sekarang. Luar biasa ya. Ininya Randy ya. Kalau horor menurut gua nih, Iya. Atur nih. adalah ketika gua beli barang salah kirim ke rumah. Horor banget ya. Horor. Pak. Ntar lu belinya apa? Hah? Jangan-jangan lu beliin buat yang lain. Bukan beli buat gue sendiri. Oh iya. Itu horornya dari apa? Dari kurirnya ketok-ketok udah horor banget. Iya, gue bingung. Toto ada kurir ketok-ketok kan. Toket. Paket. Paket. Itu kan nama band Pak. Iya. Toket Rockers. Bukan ya. Nama iya. binatang lah. Apa itu? Toket. Toket. Pak, toket. Dapat semua. Iya. 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 Kirain mau diambil tadi. Lanjut dong. Langsung gue panik kan. Waduh, ini kok paket apa nih? Gitu kan. Terus istriku dengan polosnya dia bilang gini, kamu ngirim paket, matilah aku. Terus lu jawabnya apa? Auto buka Shopee kan. Wah, sambil scroll gitu. Terus habis itu anjing kekirim ke rumah. Beneran. Terus Beneran. akhirnya gue bohong sama istri, Pak. Anjing. Gue bilang, ini paketnya Mas Adit. Paket gua? Iya, buat lu, Mas. Jadi nggak boleh dibuka. Oh, Kayak gitu. Iya. Itu salah satu trik. Trik sulap. Lah, apa tuh? Apaan sih? Apa sih? Paket. Siap. Tong-teng bangsat. TikTok bangsat. Wow, apaan sih? Si bocah. Hei, selamat bergabung kembali ya Pak ya. Iya. Kirain lu masih seleksi timnas kayak kemarin. Enggak, Pak, enggak, Pak. Jadi daftar tentaranya gimana? Enggak Lancar? jadi Pak. Enggak seleksi timnas. warnetnya nemu. Ah, Tawarannya ketemu. Gue kemarin udah ketemu sama abang-abang yang Cilacap itu Pak. Oh, ternyata nyari dia. Hendrik. Iya. Hendrik. Bukan. Sekarang jadi tukang tato Pak itu. Hendrik sini gami. Iya. Masih Bukan suka Hendrik kan Ceper nontonin ya? kan? Benar. Iya. Nato tete ya. Enggak. Kita kan lagi bahas horor. Kenapa Iya. ketawa-ketawa? Oh iya, Nggak boleh dong. Fokus. Aduh, takut banget ya. Kalau misalkan buat percaya sama hal mistis ya, Pak. Iya. Gue nggak pernah ada pengalaman mistis, Pak. Cuman gue bisa merasakan. Anjir. Oh, merasakan. Biasanya kan ada yang bisa lihat, Iya. wujudnya ada yang bisa merasakan. Ketika pas lagi gue, Toto bisa merasakan. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak normal sih kayak gitu. Merasakan tuh gimana? Jadi gue kadang ngerasain, misalkan kita berempat nih, kok gue ngerasain ada berlima. Nah, kayak gitu. Tapi kita berlima. Hah? Iya, kita ya, kebetulan ini mungkin lagi nggak aktif. Oh iya. Oh gitu. Iya. Karena gue nggak bisa kontrol. Oh, ambil aja. Ingat horor. Iya. Iya. Kontrol kan horor juga kan Pak. Iya. Apa Ya, itu? makanya. Nih, kalau misalkan menurut lu nih, horor menurut lu tuh apa nih?
Horor. Kan kita kan takut-takut istri nih. Oh iya. Horor bagi lu apa? Bagi lu apa nih? Kalau horor sendiri kan bisa dibagi menjadi dua ya. Yang satu dibagi menjadi dua. Benar kan? Kalau enggak punya dibagi jadi beberapa pun. Kalau menurut saya ini kan horor. Ini kan horor, nggak boleh ya. Horor bagi gue sendiri kan dibagi jadi dua. Yang satu horor karena mistis, yang satu horor. Horny. Malam Jumat. Oh iya. Satu horor karena mistis, satunya lagi horor karena keadaan, Pak. Iya kayak tadi ya benar ya. Bisa benar-benar. Oh tadi udah dibahas? Udah. Oh enggak. Udah tapi kok geleng-geleng. Udah tapi kepalanya geleng. Nah kalau horor yang keadaan gimana? Yang keadaan misalkan ya kayak misalkan kita lagi keluar nih sama teman-teman, kemudian ada telepon dari cewek lu, kalau nggak dari istrian, terus kemudian disuruh pulang, tapi kita ngeles terus. Nah itu menurut gue horor. Nah kalau Yang kemarin yang lu ketahuan enggak, nonton bokep di rumah ketahuan ibu lu nggak horor itu ya? Itu nggak nggak horor. pernah sih Pak, nggak pernah. Wah yang kemarin lu cerita. Aduh. Nggak di rumah ya ketawanya ya. Ketawanya nggak di rumah ya. Di rumah siapa sih Pak? Satu lagi yang horor karena mistis. Nah itu juga nggak pernah pengalaman sih. Paling sekelibat-kelibat doang. Kalau misalkan dulu pada waktu di kuliah ya ngerjain skripsi kan nggak mungkin pagi-pagi kan, pasti jam 12 lewat. Nah posisi sepi banget tuh di kosan. Terus kemudian Itu ngalamin. iya ngalamin. Dan beberapa malam kayak gitu terus sih Pak. Kayak gitu gimana? Ya, maksudnya melihat di apa ya, di ekor mata kan. Kita kan kadang misalkan lagi ngerjain di laptop, kemudian ekor mata kita kan agak di samping, kebuka ya di samping. Nah itu kayak ada yang lewat, Sekelebat. sekelebat. Ada teman kos. Hah? Enggak. Oh, enggak. Ibu kos. Enggak juga paket. Paket lagi ya, Cil. Paket lu ya, Tur. Jangan lewat situ. Nyampe ke rumah Hanif tuh. Iya. Tapi itu Tadi yang paketannya Mas Adit jadi? Enggak. Oh enggak. Itu alasan doang. Oh alasan. Iyalah nggak mungkin kalau misalkan. Tapi gue bisa bayangin air ceritanya si Fatur tuh. pasti Ya horor ya lah. Tur ya. Horor banget. lebih horor dari ceritanya yang tadi ya. Efeknya lebih horor. Peralatan rumah tangga aman ya Tur. Piring masih satu set ya? Oh, Istri gue kalau ngomong gak pernah marah-marah. Oh gitu. Tapi diem. oh dia Diam-diam nyantet ya. Enggak diem. diem nyantet. Iya, Boleh ya kayaknya. udah ditungguin nih. Diem. bahas istri gue. Oh iya. Enggak. Mohon maaf ya istrinya Fatur Oh, ya. iya. Dengerin ya. Iya. Minal aidin wal faizin. Enggak momennya itu, Pak. Enggak. Iya. Ini istrinya Mas Fatur yang mana? Oh enggak. Oh cuma satu ya. Cuma satu, Pak. Ini Yang lain anak. masih proses. Oh iya. Masih ta'aruf. Masih taruhan. Udah. Tapi kalau lu ngerjain skripsi, Iya. lebih horor lagi kalau malam-malam ngerjain skripsi, terus Apa? skripsinya kedelet semua tuh. Pernah liatin gak sih Pak yang apa di Instagram itu ngetik skripsi tapi keyboardnya nggak pakai keyboard, tapi pakainya kursor. Oh iya Pernah lihat gak? Ya ampun. Termasuk horor juga ya Pak? Iya. Oke. Bisa gitu ya. Itu karena keyboardnya rusak kali ya. Iya. Beli 25.000 juga bisa pak. Kabur. Nah itu keuangan juga horor itu dia berarti. Apa itu? Keuangan juga horor berarti dong. Lu tulis habis itu ke jasa ketik. Nah, oh iya. Selesai. Ada lagi solusinya ya. Iya, udah. Iya. Berarti memang dia goblok aja. Kalau nggak punya duit itu horor nggak sih? Dompet kosong. Bisa jadi, Pak, bisa jadi. Dia. Enggak loh. Dompet kosong siapa tahu ATM penuh. Wah. Kenapa kalian gak ketawa sih? Iya. Iyain aja. Coba lagi Hanif ya. Iya bener. Enggak apa-apa. ATM di mana-mana biasanya penuh Pak, antri, Pak. Iya. Iya, Oh, kartunya iya. ada. Isi ATM-nya Isi kali. ATM-nya. Oh. Nah ngomong-ngomong film horor, horor nih ya. Lu sering gak sih atau gak seneng apa gak nonton film horor? Gua pak, gua tuh paling gak suka film horor pak. Kenapa? Lu gak suka film horor? Malu-maluin pak, gua kalau kaget malu-maluin. Gua paling males kalau misalkan ada jeng. Jump scare ya. Iya, Jump scare. Apa? Langsung ayam gitu. Gua kaget. Iya lagi nonton di bioskop ayam gitu kan. Iya, gua malu sama kumis pak. Oh iya. Sama tampilan gue yang sangat Iya. gue percuma Maco gitu ya. Tapi istri lu suka horor?
istri gue suka banget. Oh, berarti Dan sekarang dia udah gak suka sama Mas Fatur kan? Iya. Boleh, bisa. Satu ya. Ya, gak apa-apa. Ya. Istri gue suka nonton film horor itu karena suka lihat ekspresi gue. Yang ditonton Kero dong. Berarti yang ditonton apanya, Pak? Gue kaget lucu Pak. Oh. Gitu. Tapi ada tipsnya loh, triknya kalau nonton horor tuh biar nggak takut, tutup telinga aja bener. Sebenarnya kalau nonton horor tuh biar nggak kaget aja, tutup telinga bener. Kalau tutup mata? Tutup mata, lu nggak usah tidur aja lu. Iya. Tapi film horor Indonesia bagus. Oh iyalah. Salah satunya menculik Miyabi. Itu nggak horor Pak. Kan horor Pak kalau misalnya nontonnya sama orang tua. Oh iya. Yang tadi kegepokan ya. Iya. Yang tadi kegepokan ya. Gue ada pernah nonton tuh film ya. Iya. Gue cari dari menit pertama sampai terakhir. Nggak ada Miyabinya Pak. Ada di awal. Di awal doang. Di awal doang. Miyabi itu kan bukan nama orangnya, Tur. Apa? Miyabi itu nama agensinya kan kalau nggak salah. Nah, jadi Udah kita breakdown aja gimana? Ntar kita bahas horor Pak. Iya, bukan bahas film. Aduh. Iya bener. Kembali lagi ke horor. Film horor tadi ya. Tapi emang beda sih kalau film horor untuk luar negeri sama dalam negeri itu memang beda. Iya. Beda Kalau ya? menurut gua. Setannya juga beda ya Pak? Setannya beda banget. Kalau horor luar negeri itu lebih sering ininya ya. Apa namanya? Lebih sering ke Apanya? Alur cerita. jump scare-nya lebih jump ini. Sering ya? Berarti mereka itu memang fokusnya buat nakut-nakutin ya. Ngagetin. Ngagetin ya. Ngagetin gitu. Nah makanya film horor Barat gue lebih suka yang Barat sih. Tapi film horor Indonesia tuh yang paling terakhir tuh siapa ya? Yang ibu apa siapa? Oh iya. Pengabdi kosan. Iya. Setan. Pengabdi kosan. Pengabdi kosan itu kekunci di kosan ya. Itu serem banget Pak. Iya pengabdi setan. Wah gak hebat banget itu. Gue belum nonton sih ceritanya apa. Anjir. Paling nyeremin tuh kalau pas pocongnya banyak keluar itu loh Pak. Pocongnya Di banyak. sana ada pocongnya juga. Iya ada yang mau ending. Masa sih? Iya ada anjir. Ini nonton apa sih? Pengabdi kosan. Pengabdi setan. Pengabdi kosan lagi. Pocong bener. Iya. Tapi pocong memang ini ya hantu paling serem kalau menurut gue sih. Paling serem pocong. Menurut gue paling serem pocong Pak. Kalau lu pocong kenapa emang? Iya nggak apa-apa. Karena nanti kita ending jadi pocong itu Pak. Iya ya bayangannya kan kalau kita meninggal kan jadi kayak gitu kan. Tapi kalau masa tampilannya kayak gitu sih hitam-hitam. Oh nggak mungkin kan Jeffrey sama Mumun kan hijau sama merah. Wow. Pocong apa yang paling disukain sama wanita? Apa sih? Pocong rambut. Bukan. Coba lagi. Aduh. Apa ya? Pocong bebek angsa. Salah. Coba lagi. Xiaomi pocong pon. Salah. Udah ya nyerah ya. Iya. Nyerah ya. Bukan. Pocongan harga. Anjir gak ketawa. Wow. Kalau lu apa nih? Satu yang paling Udah nyiapin lama itu lah. Iya. Kalau lu apa nih? Hantu ya? Film Hantu yang horor paling apa sosok hantu di film horor yang paling menurut lu bikin lu takut? Sundel bolong. Sundel bolong. Susana ya, Iya, era Susana itu. Kalau Itu asli Pak, zaman dulu ya. Itu film paling kan yang menggairahkan. Enggak ya? Enggak gitu Bang. Ini serem banget. Jadi lu sama kuntilanak tuh. Mas Fatur suka lihat belatungnya soalnya. Hantu apa? Hantu yang suka Enggak. Kuntilanak apa? Oh enggak. Hantu apa yang suka adventure? Apa ya? Ayo coba. Anjir. Ada aja ya Pak pertanyaannya ya. Hantu apa? Nyerah ya. Oke deh kita nyerah. Iya, sundel bolang. Gagal lagi. Lanjut tip tadi apa nih? Sundel bolang katanya Pak. Iya, sundel bolang. Bolang sih. Bolang gitu dong. Siang-siang dong hantunya dong Pak. Aduh. Apa nih tadi? Udah. Tadi apa? Sundel bolong. Sundel bolong. Enggak tahu kenapa kan dari depan kan bagus ya. Tapi Judul filmnya apa? Hah? Judul filmnya apa? Sundel bolong. Oh yang dulu tuh satenya Bang 30. Itu kuntilanak ya? 200 tusuk. 200 Sundel bolong juga. Iya benar. Bolong. Yang terus makan apa?
soto Iya sama Wet Yao. Wait ya. Enggak. Itu kan ceritanya dulu kalau Sundel Bolong tuh kalau nggak salah urban legendnya gara-gara si wanita hamil ya hamil terus meninggal pas masih ada anaknya di dalam kandungan. Jadi bolong belakangnya. Kan hamilnya Kok bisa bolong ya Pak? Kan hamilnya di depan. keluarnya di belakang ya. Lah karena dikubur kan. Kalau Kan kubur miring. kan menghadapnya kan miring sini. Lah, yang ini kan ngadep tanah. Ya nggak tahu lah. Ngapain gue ceritain kayak gini? Nyerah ya. Ngomong-ngomong soal itu sundel bolong ya. Iya. Iya. Sundel bolong sama kuntilanak tuh bedanya apa? Bedanya cuma bolong di belakang doang. Iya. Oh, kalau yang bolong di belakang tuh original sundel bolong. Aduh. Asli memang itu Sundel Bolong. Oh, emang Ciri khasnya gitu. ciri khasnya gitu. Kalau Lu bolong kemana nih arahnya nih? Iya. Enggak, gue tanya bedanya lucu nih apa? abis ini. Enggak. Enggak. Tapi gue mau tanya beneran ini mau tanya. Iya, Enggak, ini enggak Sundel kayak bolong. Anda, Pak. Sundel bolong apa? Bukan. Ya ini tebak-tebak. Kan sundel bolong kan lu tahu kan bentuknya ya. Kalau di film-film kan dia pakai daster tuh. Iya. Rambutnya panjang, Dress. pakai dress gitu ya, terus Pakai rambutnya bedak putih panjang. kan. Nah, padahal kan Tie-dye. waktu dia meninggal ya, kan dipocongin, Iya. dikubur. Gantinya kapan? Oh iya juga. Mungkin. Iya juga ya. Baru kepikiran tuh. Iya mungkin di dalam pocongnya itu ada dasternya Pak. Berarti dia bawa daster. Iya. Sekarang belum remake nih untuk Sundel Bolong yang terbaru ya Pak ya. Iya, belum tahu pakainya apa ya. Iya. Iya, betul, Nanti betul. tahun 2025 pakainya tie dye. Sundel Bolong tie dye. Tahu? Iya. Lumayan. Iya. Sekalian pakai jumpsuit. Iya. Boleh tuh kayak itu. Baru sange lagi. Biasa kalau pakai jumpsuit pipisnya gimana? Aduh. Nggak bisa kan? Pakai pembalut, Pak. Kalau kuntilanak kan nggak kelihatan kakinya ya. Iya. Sebenarnya ada nggak kakinya? Kalau pakai jumpsuit jadi seksi ya? dong Iya. kakinya ya. Oh iya. Pahanya Ngambang gede. ya. Nanti kalau misalkan yang gede jadi body shaming. Gimana kok gede? Emang lu pernah lihat? Ada gak sih? Iya benar nih jadi pertanyaan ya. Iya benar. Mohon maaf nih. Bukannya body shaming ya. Iya. Tapi kalau ada yang mohon maaf ya. Ini sekali lagi gua mohon maaf lagi nih dua kali ya. Iya. Kalau ada yang kayak gitu Pak ya. Apa? Iya itu tadi yang disebutin Anik ya. Terus dia meninggal tuh gitu. Terus dia jadi sundel bolong, jadi kuntilanak. Apakah kuntilanaknya itu juga sebesar itu Pak? Wow. Jadi sebenarnya kalau kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel dan lain-lain itu kalau menurut penjelasan yang gue tahu itu tuh salah satu bentuk visual aja Pak. Oh bentuk visual. Jin sebenarnya kan mereka tuh jin kan. Multimedia. Oh. Nah mereka itu memvisualkan ketakutan kita kalau kita membayangkan sosok itu berupa cewek ya nanti mereka menyerupakan bentuk cewek itu. Bener, Oh gitu. sama halnya Pak. Misalkan gini, kenapa di luar negeri nggak ada kuntilanak Pak? Kenapa? Ya karena di sana memang tidak disuguhkan tontonan kuntilanak. Oh iya. Kita dari kecil itu dipertontonkan seperti sosok wanita, kuntilanak namanya sundel bolong, kayak gitu. Kalau rijo, tuyul dan lain-lain. Karena dari kecil kita memang sudah disuguhkan seperti itu. Oh iya. Itu di sana kan adanya falak. Oh iya. Sadako Iya, gitu. Rawati Sadako. itu ya. Ya gitu, bukan karena rasnya yang berbeda, tapi memang itu visual Tapi, kita. memang Coba kalau sih. dari kecil kita Diliatin Sadako, pasti sekarang juga takutnya sama Sadako. Sadako. Oh gitu ya. Nggak kenal mau kuntilanak. Iya padahal yang dulunya Sadoko jadi setan sekarang jadi game kan? Sudoku. Ih, sudah. Sudoku ya. Oke. Tapi kan kalau hantu luar tuh pakaiannya rapi-rapi ya. Iya. Kayak Dracula gitu kan pakainya kan jubah hitam, jas gitu kan, Kaya ya. kayak gitu. Terus ada lagi hantu cewek di sana juga dia pakainya kayak ini, pakai baju noni gitu kan. Iya. Terus mereka juga tinggalnya di kastil gitu kan, kayak rumah besar, terus mewah gitu kan. Bandingin sama hantu Indonesia, bajunya cuma daster, Putih. kumuh, Pohon pisang tinggalnya di pohon pisang, di lorong-lorong jembatan, Pak. Membuktikan kalau negara kita miskin. Kayaknya, Pak. Gak apa-apa, tapi kita harus bangga. Oh iya, Pak. Kita harus bangga sama negara kita sendiri. Iya, Bukan benar. karena hantunya. Iya, bukan karena hantunya ya. Tapi itu kan berarti memvisualisasikan, bener kan? Iya benar. Memvisualisasikan ketakutan kita sendiri. Iya. Jadi kalau kita merasa
misal kita berada di tempat angker, ya jadi hantunya tersebut menangkap energi ketakutan kita. Hantu akan memvisualkan dalam bentuk ketakutan kita, jadi kita benar-benar takut. Untung yang visualisasi itu orangnya biasa-biasa ya. Kalau misalkan di luar ekspektasi kan masa pocong pakai daster. Wow, out of the book banget. Tapi paling bahaya kalau seumpamanya si hantu ini ketemunya sama orang yang mesum, Pak. Gimana kalau pikirannya dia itu cewek TikTok kan? Jin itu akan memvisualisasi jadinya. Kayaknya jin itu lebih cerdas deh. Kirain jin cuma nurutin apa yang kita pikirkan, Pak. Jadi jin itu mungkin bakal milih ya. Bakal milih ya. Makanya lebih cerdas ya. Layak untuk ditakut-takutin. Mulai sekarang gue mau takut sama Maria Selena, Maria Vania. Biar nanti kalau ditambahkan Maria Vania yang keluar. Gitu kan. Konsepnya gitu ya. Milih. Enggak mesti harus itu sih. Pasti milih dia. Hantunya juga tahu ya. Karena gini Pak, gue juga pernah dengar Pak, ketika itu jin bisa menunjukkan sosoknya atau melakukan pergerakan dan lain-lain, itu berarti jinnya udah expert Pak. Udah expert. Karena dia bisa ilmunya tinggi, dia bisa menggerakkan sesuatu atau apa. Minimal apa tuh? S2, S3? Enggak ada standarnya. Pesantren Pak. Iya. Gitu, maksudnya ininya ya, dia punya kekuatan gaibnya tinggi gitu ya. Oke. Jadi bisa memindahkan sesuatu atau apa, itu dia udah hebat itu. Hebat banget. Itu Pak. Nah, ngomong-ngomong horor nih Pak. Iya. Lu pernah punya pengalaman horor gak sih nih pada dalam seumur hidup lu? Kalau horor beneran. Horor beneran nih. Beneran. Gue punya pengalaman tapi nggak tahu ini bisa disebut horor apa enggak ya. Sebenarnya bukan gue yang ngalamin, tapi teman, dan gue saksinya. Saksi utama dan satu-satunya Pak. Ini ada pesan Iya. Wah, kalau misalkan hidup di tahun 98 jadi ini Pak, buronan mesti. Saksi kunci. Gue satu-satunya saksi pada waktu itu. Ini ada pesan tersiratnya juga sih. Jadi kalau bisa disimak ya dan bisa dicatat teman-teman. Oke. Gak usah. Ambil pulpen. Mendengar, ambil pulpen dulu. Bisa dicatat tuh, Pak. Jadi ini kejadian ini gue alamin pada waktu masa-masa gue kuliah. Anjir, serem banget. Belum. Iya. Nah, gue punya satu teman. Nggak usah sebutin namanya ya, kasihan lah. Kasihan punya satu temen dong. Enggak. Ini yang aktor utamanya. Aktor utamanya. Dia teman gue banyak, ada si Erno, ada Wan juga sampai sekarang masih kontak-kontak kan. Sama Hendrik. Hendrik nggak tahu. Ini teman gue teman Fatur. Jadi cerita nggak? Iya. Ya kalian harus excited dong dengan ceritanya. Gue dengerin. Tapi Ewan sama sih. Udah. Terus. Ini sebenarnya nyangkut ceritanya kayak gini Pak. Kaitannya sama pelet. Itu masuk horor kan? Iya benar. Mistis ya. Klinik ya. Jadi si teman gue tuh suka sama cewek. Satu angkatan. Gue sebutin aja ini. Gue di fakultas. Enggak. Fakultasnya gue. Fakultasnya. Kan gue di fakultas keperawatan. Jadi suka cewek di fakultas kebidanan. Nah teman gue itu keperawatan khusus yang keperawatan gigi. Bukan satu kelas tapi beda. Nah suatu beda ketika universitas. dia itu ngajak gue buat nembak si cewek tuh. Ya gue ikut dong. Gue nemenin. Karena kan pada waktu itu circle-nya masih sama gue terus. Gitu. Berdua terus kemana-mana berdua. Lah ketemu sama tuh cewek, dia nembak bener, dan dia nggak pernah ada PDKT apapun, langsung tembak aja gitu. Gue suka sama lo mau nggak jadi cewek gue? Jawaban ceweknya apa Pak? Mau. Enggak. Dia nolak mentah-mentah. Mentah. Enggak juga ya. Enggak ya. Dia bahkan ya ini juga buat pengalaman ya buat kalian para cewek, kalau misalkan nggak suka sama cowok, nggak harus selalu mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi dia itu sampai dikasar-kasarin. Dia anjing, lu siapa lu? Lu siapa? Ngentot di air. Ngentot. Enggak sekasar itu Pak. Lihat muka lu sendiri. Ngaca gitu kan. Sampai gitu. Anjir, sakit banget sih. Sakit banget dah. Si cowok itu kan akhirnya sampai dendam. Dendam. Satu lagi dia itu sampai ngeludah di depan teman gua. Diludahin. Anjir. Termasuk fetisnya dia enggak? Enggak ya. Sampai si ceweknya itu mati habis itu.
Anjir, enggak. Serius, Pak. Lanjut. Sampai si ceweknya itu kan pergi kan. Sip. Ya, si cewek itu pergi. Teman gue itu tahu nggak dia ngapain? Dia ngambil ludah si cewek tadi. Dia ngambil tisu dari kantongnya. Ludahnya itu dimasukin ke tisu. Eksperimen. Masukin ke plastik lagi. Gue perhatiin aja dari jauh kan. Lo ngapain? Gue nggak bilang kayak gitu sih. Gue bilangnya yang sabar ya bro. Udah nanti pasti ada cewek lain gitu. Dia bilang kayak gini. Enggak, gue harus dapetin dia. Lo lihat aja, pasti gue bisa dapetin dia. Nah, selang beberapa waktu, bunyi apaan tuh? Gak apa-apa. Selang beberapa waktu 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan gue ketemu sama mereka lagi. Dan ternyata bener Pak, mereka berdua udah pacaran. Pak, pacarannya tuh nggak wajar. Nempel gitu. Berarti di warnet gitu? Berarti pacaran di warnet gak wajar? Wajar dong. Wajar gak masalah. Wajar dong. Apalagi sambil makan pop mie ya. Wajar banget. Wajar banget. Lanjutin Pak. Pacarnya gak wajar sampai nempel-nempel gitu. Kayak lepak-lepak tuh berarti seketika tuh. Iya. Kayak gak mau kehilangan, gak mau jauh-jauh bahkan. Ya akhirnya kan ya ada sebersit pertanyaan kan lo. Dulu gak mau gitu. Sekarang malah bisa gitu kan. Nah selang beberapa waktu lagi berjalan 6 bulan sampai 1 tahun mereka berdua putus. Gue waktu itu juga udah gak pernah kontek-kontekan sama mereka berdua. Nah denger dari cerita teman gue aja. Nah si cewek ini ternyata mulai agak-agak kayak orang gila itu. Jadi kalau di rumah dia suka teriak-teriak sendiri. Yang disebutin ya nama si cowok tadi itu. Dan suka jambak-jambak kepalanya Pak. Dijambak Rambut Pak. Jambak rambut. Jambak rambutnya di maju mundurin. Kepang. Dijambak gitu kan sambil digaruk-garuk. Nah orang tuanya kan sampai bingung kan waktu itu tuh. Nah sampai akhirnya si orang tua tersebut, si cewek tadi cari si cowok itu. Ternyata cowok itu juga udah di DO dari kampus. Dia masih di sekitar kota itu sih, tapi sekarang dia udah kerja. Nah ketemu kan, dia disuruh nikahin sama ke anaknya itu. Terus tapi nggak tahu ceritanya, tahu-tahu 2 tahun kemudian aku dengar kabar kalau si ceweknya sekarang udah meninggal. Innalillahi. Bener. Dan si cowok itu nggak tahu kabarnya kemana. Terakhir dapat informasi dari 4 tahun kemarin, si cowok tuh kayaknya sekarang juga kayak penyakitan gitu. Penyakitannya nggak tahu apa. Horor ya? lumayan sih. Ya ini masuknya kategori mistis sih. Mistis ya. Tapi semenjak itu gue jadi percaya kayak gitu. Kayak ada ilmu pelet, ada ilmu santet dan segala macam. Halnya kayak penampakan Kalau secara visual sih gue belum pernah. Pelet yang disalahgunakan. Iya. Harusnya kan untuk makan burung. Enggak Pak. Bukan itu makan burung ya peletnya. Makan ikan. Makan ikan. Salah lagi. Gitu. Masuk nggak? Ketawa aja nggak apa-apa. Jangan ditahan. Nggak apa-apa. Iya. Ya itu pesan tersiratnya ya tadi sebagai cewek. Ya kalau memang nggak suka sama cowok ya nggak usah. Menolak boleh, tapi nggak perlu dengan kata-kata kasar. Betul. Hati itu kan kita nggak tahu dalamnya kayak apa kan. Ini yang dengerin gue doang ya, yang lain makan aja. Enggak semenarik itu kah ceritanya Adit? Menarik. Saking menariknya kan kita sambil ngemil ya kan Nip ya? Iya bener lah. Tapi yang ada itu biasanya kalau dengerin cerita gue ini pada takut Pak. Kenapa kalian pada makan? Makan santai. Enggak Pak. Itu yang dukunya masih ada nggak? Lo mau? Enggak sih. Enggak sih denger karena dia orang ini, mohon maaf ya, gue nyebut daerah Jawa bagian selatan. Bukan tempat lu tapi tuh. Bukan. Itu Jogja. katanya dia itu dukunya omnya sendiri. Cilacap. Gitu. Enggak sih daerah Situnan. Petugas warnet. juga. Kalau nggak salah ya Banyumas kalau nggak salah. Tapi pelet itu memang ada Pak. Pasti Pak. Iya. Banyak dijual bebas. Iya itu yang tadi buat makan ikan tadi. Anjir. Santai Pak. Iya. Ini masih horor kan? Masih. Mistis. Termasuk. Lu ada nggak? Lu ada nggak Rin? Kalau gue tapi kalau gue nggak ini Pak, kesurupan Pak.
Lu kesurupan? Iya. Gue kesurupan sekali seumur hidup. Oh iya, benar-benar. Lu nya yang kesurupan. Iya, gue kesurupan, Pak. Apa yang lu rasain, Pak? Yang gue rasain tuh kayak ini, Pak, kayak dipegangin nggak tahu dipegangin gimana ya ngomongnya ya. Tur gantian makan yuk. Iya. Balas dendam dia, Pak. Gua mah orangnya nggak kayak gitu, Pak. Tapi tangan lu sambil ambil anjir. Iya. Lanjutin Pak, lanjutin. Seru nih. Ya, didengerin sama. Soalnya gue belum pernah kesurupan nih, Pak. Iya, gue kesurupan. Waktu SMP. Kesurupan apa, Pak? Nggak tahu. Diam dong. Jadi Kesurupan pintu. Ini doang. Ada yang mau ya? Aing macang. kipas angin. Biskuat. Oh. Ya. Ini Jadi pasti lu gara-gara ngomong jorok ya pasti. enggak. Pipis Dulu sembarangan. gue nggak pernah ngomong jorok, Pak, sumpah. SMP. SMP nggak pernah ngomong jorok. Itu SMP kelas 1 gue nggak pernah ngomong jorok. Kelas 2-nya. Satu bulan pertama lagi. Semester pertama lah. Iya. Catur wulan lagi. Kawa banget anjir. Tua anjir. Tua. Cawu Kayak satu kawa, lagi. cawu ya. Udah pakainya cawu 1, 2, 3. Ayo, lanjutin. Juga kesurupan gara-gara itu waktu habis upacara bendera. Gua nggak bawa topi. Enggak, ini Kemarin nih. ini apa namanya? Gua habis upacara tuh main di belakang kelas. Oh. Di belakang kelas tuh emang ada satu pohon gede, Pak. Oke. Gue ingatnya tuh gue digigit sama nyamuk belang tuh nyamuk Aedes aegypti kan. Iya. TB ya. Nyamuk belang. Gue pikir tuh karena gue Habis itu sakit pingsan. Sakit. Enggak. Kesurupan. Terus jadi nyamuk men. Enggak dong. Men. Kerenan dikit barat kayak mosquito man. Oh, mosquito man ya. Oke. Masjid men. Nyamuk men. Mosquito. Habis itu jam 12 siang waktu istirahat tuh gue dibawa ke UKS. Badan panas. Gila badan panas. Gue dibawa pulang kan. Disuruh pulang. Terus di swab. Belum Musim. musim. Itu masih rapid, Pak. Terus habis itu gue di rumah, giliran di rumah jam 2-an tuh sampai rumah, gue kan disuruh tidur siang. Udah dia tidur. Udah kalau tidur siang dari zaman Majapahit, Pak ya. Bahkan dari manusia purba pun ada Pak tidur siang, Pak ya. Nah, terus Kesurupannya kapan? iya ini. Enggak, lu cerita itu pas mau kesurupannya aja. Enggak usah lu dari berangkat sekolah kayak Itu iya. asal muasalnya dari situ, Pak. Berkesinambungan ya. Yes, benar. Terus gua pulang, gua suruh tidur siang. Dari jam 2 gua itu sadar itu setengah maghrib. sadar. Oh, sadar Maghrib. Jadi maghrib itu tiba-tiba kok waktu bangun ada ustadz gua, ustadz di komplek gua tuh lagi pegang kepala gua gitu. Oh, berarti lu enggak sadar selama itu tuh. Nggak sadar, jadi Atau baru masuk Islam. lagi di syahadatin ya, Pak ya. Sadat tuh. Mas, bangun sadat. Enggak. Enggak, kalau itu waktu SMA, Pak. Masuk kita anjir. Dia agama itu nyobain satu-satu loh. Hindu masuk keluar lagi 1 tahun. Tergantung nilai kontrak tadi. Sama magang ya, Pak. Terus gue tuh kayak rasanya tuh kayak ini, Pak, kayak dipegangin, gue mau gerak tuh nggak bisa sama sekali. Kayak ini jujur gue ceritain ya, gue itu kayak di dalam liang kubur. Terus tuh di atas liang kubur tuh ada orang tua gue, ada kakak gue, ada ustadz gue itu kayak mau ini loh kayak ngeliatin gue, tapi tuh gue minta tolong tapi nggak bisa dijangkau gitu. Susah banget. Rasanya gemes banget gitu. Nah, katanya waktu itu ini gue lagi kayak macan gitu, Pak. Meong. Oh, yang tadi ya? Enggak meong. Enggak meong. Macan mana yang ada meong? Itu mama cantik kalau Macannya au. Ya gitu, Pak. Kan kayak gitu terus gue langsung dibacain gitu, tiba-tiba Bacain apa? Skripsi. bacain skripsi, bacain soal matematika, Pak. Jadi setan pusing kan ya. Setan pusing dia pilih keluar gitu. Lanjut. Ya udah, jadi gue sadar waktu itu maghrib gitu. Tapi itu 1 kali. Cuma 1 kali. Katanya kan kalau orang udah pernah kesurupan, Iya. itu kan istilahnya maaf nih ya kayak orang perawan nggak perawan ya. Jadi sekali kesurupan kedepannya pasti bakal kesurupan terus. Iya, Katanya repeat kan gitu. Iya, repeat order ya. Iya, repeat order gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang gue kagak pernah lagi sih. Belum juga ya, Pak. Lah, itu lu tanya nggak? Itu tadi yang saya kenapa gitu? Lu tanya nggak sama ustaznya? Nggak ya? Enggak, Pak. Bodoh lu. Tanya dong. Agak kepikiran, Pak.
sadar aja gue udah seneng Pak. Beneran. Iya sih. Ya, benar. Enggak, tapi Oh enggak. Kirain gue kesurupan. Enggak. Oh, iya. ini siapa? Enggak ya. Ini siapa ini? Aing. Saha eta di dia. Nanti malam nomornya berapa nih? Kita pulang. Biarkan aja di sini. Tapi bener, tinggalin aja udah. bener loh kalau orang kesurupan mending ditinggal aja bener. Masa? Iya Pak, gue Iya, pernah bener. denger Pak gitu. Nah kan bener kan? Nah. Jadi eksistensi dia tuh keangkat. Dia senang ketika banyak orang yang Benar. Betul ya, Pak? Bener. Betul ya. Tapi gini, kalau kesurutan kan Kesurutan. yang bersangkutan. Iya. Kesurupan ya. Iya. Kan nggak sadar istilahnya dia gerak kayak gimana. Kalau misalkan dia lompat dari pohon ke bawah, membahayakan dirinya kan. Iya, Kalau kita nggak dampingin terus gimana? Iya sih. Setannya sih nggak kerasa, tapi kan Tapi rata-rata Iya, sejauh orangnya. ini ya Pak ya, kalau kesurupan di negara kita Iya. maksimal itu paling berangkang aja Pak, kayak macan gitu Pak. Iya nggak mungkin Wow, sampai gitu. terbang. Paling banter gitu, nggak ada yang sampai terbang, nggak ada yang sampai Ya, takutnya joget-joget kan di atas sound system ya. Kayaknya seperti mati lampu. berarti mereka kesurupan ya itu. Iya. Gak bisa mikir anjir. Iya tapi itu katanya didiemin aja. Justru malah didiemin cepat. Iya didiemin. Itulah ya. Ada orang kesurupan taruh tengah lapangan diemin aja udah, gak usah diurusin. Panasan. Oke. Nanti sembuh Pak, asli Pak. Nanti sembuh. Paling didampingi sama satu orang ustadz itu di aja, nanti juga dia pergi sendiri. Itu Iya. kayak sama kayak ini ya, penyakit ayan ya, epilepsi gitu. Kenapa? Tahu nggak kalau ayan? Kenapa tuh? Ayan Gue kampus. tahu epilepsi, tapi kenapa Ayan. epilepsi? Ya kan kalau Didiemin. bisa jangan di ini kan diganti. Yang penting kita jaga biar lidahnya nggak ketelan kayak gitu. Lidahnya ketelan. Iya. Gigit kali. Lidahnya ketelan. Bisa ketelan, Pak. Bisa. Kalau cuma Untuk- kegigit paling berdarah. Jadi Kalau ketelan kan nutup jalan ini. nutup jalan pernapasan. pernapasan. Bener. Lidahnya jangan sampai ketelan. Iya, Gue baru tahu nih. bisa lah, bisa ketelan. Lu tahu itu gak kiper Persela yang meninggal? Khairul Huda. Khairul Huda. Iya, kan itu meninggalnya karena itu, Pak. Lidahnya ketelan. Lidahnya ketelan, jalan pernapasannya karena ada benturan keras. Oh. Dia nggak sadarkan diri. Oh, oke. Nah, kalau Lidahnya naik. Enggak. Iya maksudnya lidahnya naik iya, ke sini ke pangkal ke sini. belakang Iya, sini, iya. itu memang bisa terjadi, Pak. Oh, kalau misalkan Iya. lidahnya ketelan, terus dia nggak punya lidah lagi dong. Enggak maksudnya nggak sampai ke lambung juga ketelannya, Pak. Ini gimana sih? Sabar. Sabar. Ini horor ini loh. Horor nih, Pak. Berat, Pak, ini. Ini setannya di sini nih. Ada setannya. Kalau lo gimana? Kalau Pak? Nah, Mas Oto kemarin gimana? ya, waktu itu gue pernah nih daki gunung nih Pak. Oh, iya. Nah, lewatin mendaki lembah gunung, Lewat lembah. Gunung Merapi waktu itu gue. Oh Gunung Merapi. Kan terkenal mistis nih Pak. Iya, Iya. Grandong, ketemu Grandong. Enggak, Pak. Enggak, bro. Nenek lampir Gue paling. santai naik ke atas. Hampir dong. Sembara. Lanjut Pak. Horor Pak. Iya, Horor. iya, horor. Indosiar itu gue inget. Horor Pak. Nah terus begitu sampai atas nih Pak. Itu kan jam 2 malam ya Pak. Mm-mm. Di tengah perjalanan tuh. Lu bayangin ya ketinggian di berapa mdpl itu. Iya. Udah gak kelihatan dan lain-lain. Bunyi gamelan asli Pak. Gamelan. Ringtone kali. Bukan. Orang itu yang daki cuma orang 5 doang. Orang Itu lu lima. Orang sendiri lima. yang denger apa semuanya? Ada. denger? Segeng itu. Segeng denger semua? Denger semua. Terus Mungkin ada yang kita udah pasrah aja misalkan udah jalan aja cuekin naik ke atas. Di atas itu ada batu-batuan namanya Pasar Bubrah kan. Iya, pasar bubrah. Di situ. Nah, biasa kan, gua kebelet kencing nih, gua kencing nih. So, di situ Iya. gua kencing biasa. Oh, iya. Gua kencing santai di balik batu. Sama kencing enak. Enggak. Enggak. Malah Enggak habis sempet. kencing kan enak Pak. Iya. Enteng Pak badan Pak bener kan? Iya Iya, kan? kencingnya enak. Iya. Wow. Setelah itu, Iya. tenda itu kan ada 4 sudut ya. Masing-masing orang megangin nih setiap sudutnya. Satu orang buat diriin. Gua ngerasanya di sebelah kiri gua itu ada orang. Gue ngerasanya itu kan, gue santai aja. Gue ada orang kan. Itulah duduk berarti ya. Dia lagi megangin juga sudutnya. dia Kan gue pegang 2 sudut nih. Mm. Sudut yang keempat kan karena dia persegi 4 ya, persegi panjang tuh ya. Terus 1, 2 gue di sudut sisi. Sebelah gue kan harusnya ada orang nih. Lah terus habis itu teman gue nih bilang gini, itu soalnya dipegangin kayak gitu kan. Ditunjuklah sudut di mana gue ngerasain orang padahal nggak ada orang. Itu yang nunjuk temen lu. Iya bukan teman lu gue ya? kan gini kan, itu sudut sana dipegangin tuh gitu kan. Oh iya. Kan iya. udah pegang sudut ya. Nah gue itu ditunjuk sudut di mana gue ngerasa ada orang, padahal itu nggak ada orang.
Waduh, buset. Gitu. Serem juga ya nih gitu kan. Gak ngerasain perasaan ada orang tadi gitu kan. Gue udah diem kan. Udah diem, kebangun lah tuh tenda. Terus habis itu turun gue begitu di atas itu masih di atas, gue ngomong sama teman-teman, ini namanya Pasar Bubrah ya. Iya, Pasar Bubrah. Terus Pasar Bubrah itu terkenal sebagai tempat rapat jin sepulau Jawa. Dan gua semalam pipis di situ. Mungkin ada lagi rapat, dikencingin. Gak sopan banget. Ini anak sama setara dengan ketika anggota dewan kita sedang rapat sidang paripurna, dia datang ke tengah kencing. Lu gak Ngajar ngecek? banget dia. Lu gak ngecek gak? Gua Titik tiap lu saat- jadi pendek gitu. Gue tiap saat ngecek pak, sumpah. Gue ngecek gue tuh masih ada gak? Titik lu masih ada gak gitu? Tahu titiknya Sumpah. ketinggalan. Sampai dengan ke bawah ya, turun ke bawah, gue masih ngecek titik gue ada apa enggak. Sumpah. Iya. Boleh banget sih. Titiknya rasanya apa? Kebas. Enggak bisa. Pakai tisu magic, Pak. Titiknya kebas. Coba pakai tisu magic kalau boleh. Cuma kerasa berat doang. Enggak. Apa tinggal palanya? Bijinya berat ya. Oh biji. Iya. Sampai pulang ke kosan tuh gue selalu ngecek pak. Abis itu gua- Sampai sekarang. enggak. Coba dicek lagi. Kamu tahu hilangnya sekarang. Coba bantuin cek tuh. Cek Ren. Salah ngomong. Anjir. Kayak gitu pak. Oke. Lu denger nih. Tapi Enggak ini. Oh, iya. Tapi kenapa? Tapi apa? enggak, gue penasaran aja. Waktu lo denger gamelan itu, suaranya jelas banget. Jelas banget pak. Di ketinggian ya kan 2000 berapa lah kalau Pos nggak berapa salah. sih pros? Pos ketiga. Pos ketiga ya. Oh, lu juga pernah? Pernah? Enggak Lu sih. pernah? Oh. So tau aja sih. Oh iya. Iya benar. Biar kelihatan expert ya, biar kelihatan pro juga Dia ya. biar kelihatan anak pecinta alam. Iya. Iya makanya gue cuma bisa itu di tengah-tengah hutan pak. Gitu. Dan ya inilah gunung dan isinya ya. Iya. Mungkin gue juga gak ngerti. Terus juga teman-teman gue juga ceritanya juga sama. Mereka sempat tersesat di Gunung Lawu waktu itu. Gue gak ikut sih waktu itu. Emang gue Untung gak ikut. diajak tapi gak ikut. Gue gak ikut. Firasatnya baik ya. Jadi dia digiring kembali ke trek sama burung hantu pak. Oh. Asli ada burung hantu. Kukuk gitu kan. Terus Emang iya, emang gitu. dia lompat ke pohon sebelumnya. Kukuk. Iya. Biasa. Iya bunyinya Lagunya gitu. Biasanya mbak. Kuku. masa embe anjir. Kuku. Itu lagu Pak. Iya kan lagi begitu. Terbenam. Kan bener kan. Itu suara matahari. Nah terus habis itu kan dia udah bingung maksudnya ini kok kemana ya Gunung Lawu kok Iya. ini kok treknya nggak ya kayak gini makin terjal. Terus begitu digiring sama guru si burung hantu itu ngikutin jalan, begitu itu oh iya kembali ke trek. Oh berarti Jadi dia emang itu misah dari rombongan gitu ya? awalnya enggak satu geng itu Satu kelompok. Satu kelompok. Itu tersesat semua. Oh tersesat semua. terus tapi mereka Dibalikin kembali sama on the track gara-gara burung hantu. burung hantu. Ada burung hantu yang Terima kasih, bantuin. burung hantu. Terima kasih untuk burung hantu yang mendengarkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan teman-teman Fatur. Iya. Waktu itu gue nggak ikut pak. Oh, Gue nggak ikut. iya denger. maksudnya teman-teman lu kan. Iya, Nah. teman. Lah gue Emang sekarang udah gak temenan? temennya masih. Oh, iya. Oh iya dah. Udah Masalah apa tuh? Ya tadi kita Ngomongin aja. udah siapin merchandise untuk burung hantu. Iya. Ucapan Bisa terima kasih ya. menghubungi markas besar biji. Iya. Hantu ya. Jangan Pak, jangan datang sini Pak. Kita kirim aja, kirim alamatnya Oh, iya. aja. Kita yang kirim. Oke kita aja. Ntar malam ke rumah lo lu. Anjir. Oh bahaya banget sih sumpah. Tapi emang kalau di gunung itu banyak ya kayak kejadian kayak gitu. Banyak. Iya nggak banyak sih yang namanya juga tempat orang ya pak. Iya. Mereka kan tempat makhluk juga. iya. Makhluk yang- Tapi gue juga sering loh. Apa, naik di, gunung? Enggak di komplek gue tuh kadang dengar suara gamelan. Oh, ternyata nikahan. Itu Iya, nikahan, Pak. Itu Nikahan kampung sebelah. Nikahan kampung sebelah itu. Dan mungkin para pendaki juga bakal merasakan hal yang sama ketika malam-malam Iya. dengar gamelan-gamelan kayak gitu. Katanya itu memang udah hal biasa terjadi kayak gitu. Berarti- Oh iya, tapi memang Berarti katanya mas gitu sih. pasti ya. Soalnya gue seumur hidup belum pernah daki. Soalnya gue pikir tadinya mitos kan. Iya, Gue iya. nggak percaya. Begitu gue denger Buktiin sendiri. Beneran pak asli pak. Itu Tapi di atas di tur misalkan lo bilang nggak sama teman, gue dengar ini suara gamelan, lu bilang kayak gitu gitu. Iya, karena gue kan orangnya cepat-cepat ya. Iya. Di situ juga Suara teman-teman gamelan juga nih. pada bilang, Pur tolong dijaga mulutnya, dijaga Iya. mulutnya gitu kan. Gue bolak-balik ngerem pak sih pak. Takut. Iya, Gua tapi takut, memang Pak, gitu. sih, Pak. Tapi emang gitu Jaga. kan kalau misalkan kita Mulutnya dengar kotor. sesuatu ataupun kita lihat sesuatu di gunung, lebih baik kita simpan sendiri. Nggak boleh Sendiri. diomongin. Nggak boleh kan? diomongin. Oh gitu. Oh, anak pecinta alam. Wah. Mungkin gini kali ya. Begitu kita dengar sama-sama, ntar paling cuma gini aja.
Lu denger gak? Gitu aja gitu ya? Iya, Gak gitu. Tapi kemarin gue enggak gitu. Oh enggak? Wih, gamelan gitu. Terus orang-orang pada ngeliatin kan. Pada melotot gini. Goblok. Ngomong gitu kan. Dalam hati ya. Udah. Oh dalam hati juga nyebut gobloknya ya. Udah cuekin aja Tur. Ayo jalan lagi. Oh yaudah. Terus gue langsung bener kan. 5 langkah kemudian. Salah gue ngomong. Itu yang menyebabkan gue gak berani naik gunung Pak. Sampai sekarang gue belum pernah naik gunung. Sama, gue sama itu juga Seru loh Pak. Asli Pak. Iya loh. Asli Pak. Lautan awan. Itu keren banget. Kayaknya asik sih kalau lihat itunya apa kalau udah sampai di puncaknya. Kira-kira ada yang daki langsung sampai ke puncak gitu? Gak ada Pak. Gak ada. Semua itu butuh proses. Barangkali ada bironya gitu loh. Yang cepat itu cuma mie instan dan pop. Walaupun mie instan juga harus dibuka dulu. Iya betul. Tapi cepet gitu. Nip. Iya. Bukan hidup di pedalaman. Oh ya. Anjir Kirain mau ditanyain Pak. Kirain mau ditanyain. Dia di desa Konoha ya. Gimana tuh Pak? Apanya? Pengalaman horornya lah. Oh enggak. Kalau misalkan nggak? dulu waktu kecil sih Pak. Kalau misalkan udah segini nggak pernah ngalamin pengalaman horor. Tapi dulu pas waktu SD mungkin ya. Terus ngaji kan malam-malam, ngaji malam dari maghrib sampai isya. Nah itu pada saat itu kan perantara dari sore ke malam, maghrib itu kan berarti. Iya. Nah di situ kita main petak umpet biasa sama teman-teman sebelum ngajinya mulai kan masih pada sholat dulu kan. Kita kan dulu berhubung dulu masih ateis kan belum ikut sholat juga. Anjir ateis. Des. Pengikut Sama kayak lu Ren. Sama. Dia Lucu ya. pengikutnya Ibrahim Hafiz. Ya lanjut ya. Iya. Nah kemudian kita main lah itu petak umpet terus lagi dicari. Bukan ini kan ya apa? Itu berapa? Ngumpet kan? Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Nah pada ngumpet semua, gue kan ikut ngumpet juga. Terus kemudian gini, noleh ke kiri pada saat itu hutan, enggak hutan deh kayak kebun-kebun gitu lah. Nengok ke kiri, kok ada yang putih. Pas di depan Itu mata. di matanya. Di mananya? Pas di depan mata itu Pak, kan kita lagi jongkok ya Pak ya, lagi jongkok, lagi sembunyi, terus kemudian kita noleh kiri nih, saya noleh kiri, kemudian ini di sebelah kirinya itu ada putih-putih kayak kain, udahlah, nah, kemudian refleks lah, kemudian habis itu kita, saya langsung lari lah, nah dari situ tak balikin lagi, ternyata nggak ada apa-apa. Oh. Lo kenapa harus lirik kiri? Nggak Kan tahu. kiri jalan terus. Kalau kanan wanita selalu benar Pak. Ya, iya. To the left and to the right. Iya, benar gitu sih. Itu aja sih Pak paling. Oh gitu. Sampai sekarang belum pernah lagi. Enggak, saya jangan sampai. Zaman kuliah, lu kan kuliahnya di ini kan? Apa yang deket ini? Apa? Coba. Udinus kan? Iya. Udinus itu kalau nggak salah. Dekat Lawang. Deket Sewu. Lawang Sewu. Iya, kalau Dan itu itu urban legendnya kalau nggak salah kalau di Lawang Sewu itu sekitar situ kan ada terowongan bawah Iya, tanahnya itu benar. terhubung ke Dari Lawang Sewu bangunan ke- sekitar Lawang Sewu. ya Nggak pernah. Ke pernah Hotel sama Luiskin sekali. ya kayaknya. Dulu saya anxiety Pak. Ke Hotel Luiskin langsung. Enggak ya? Dulu kebetulan saya introvert Pak, jadinya nggak pernah main-main ke situ. Oh nggak pernah main? Bukannya nggak pernah main, tapi mainnya pas waktu Menyendiri di kamar terus. Enggak. Di pojokan. Kayak gitu dong, Pak. Oh enggak Buka gitu ya. laptop, Pornhub. Iya. Oh. Oh, oke. Oke. Wah, serem ya. Serem banget. Seru banget. Aduh. Obrolan kita hari ini. Bulu jempolku berdiri. Hampir aja. Aduh. Mau gue dorong sekalian Iya. aja. Aduh. Tapi emang seram-seram kayak gitu, horor gitu ada ya Pak ya? Iya. Ada asli. Kita nggak bisa meremehkan Pak. Nggak bisa Itu meremehkan. ada. Dan kebanyakan juga ya itu hasil apa ya perwujudan rasa takut kita. Betul. Gitu. Ketika sendirian di rumah gelap dan lain-lain pasti kita mikir yang enggak. Iya. Gitu. Iya. Nonton Harusnya bokep. mikirnya yang iya aja. Kalau sendirian mah buka HP aja, browsing, pakai headset. XNXS. Itu kalau jinnya harus menuruti keinginan Anda, jinnya capek Pak, bener Pak. Waduh ini anak mikir mesum nih kita harus cari lawan dulu jinnya kan. Nggak enak. Kalau hantu itu apa ya? HMTU. Nah, itu enggak sebenarnya kan kalau kita ngobrolin masalah hantu, persepsinya kan macam-macam kayak tadi. Iya. Ada yang mistis, Benar. ada yang perwujudan dan lain-lain. Ya,
yang penting kitanya sendiri aja Pak. Sebenarnya kita nggak usah takut sama Dari hal-hal diri begituan. kita. Dari diri kita sendiri. Besok season selanjutnya kita ngundang orang yang punya six sense. Oh iya, sama yang burung hantu tadi ya. Oh ini Punya seks apa? Sarawi. Indra keenam aja. Oh. Gue susah ngomong Inggrisnya. Takut salah. Ya gue dengernya tadi juga seks apa gitu. Sarah Wijaya. Iya. Oh kita mau ngundang Sarah Wijaya. Barangkali. Oh, iya. Ya, kayaknya Ah, itu yang anak IndiHome. Indigo. Iya, maksudnya yang siapa yang awas banget. Iya. Ya gitu. Roy siapa? Kayak seru deh. Nanti kita kupas tuntas soal horor. Boleh. Tapi sebenarnya gue tertekan sama episode ini Pak. Kenapa? Nggak bisa ngomong bebas. Oh iya. Harus melanin suara Pak. Benar. Ya, sebenarnya ini udah. pada meriang. Suaranya kayak gini Pak. Oh, suruh bang. Siapa? Enggak. Gitu Pak. Makanya, Pak. Ya gitu ya. Jadi intinya buat pengalaman untuk para pendengar percaya tidak percaya ya tolong hargailah ya. Iya. Hargai apa nih? Berapa Nggak maksudnya nih? hargai. Kalau bagi yang tidak percaya jangan denial banget atau apa. Nantang Karena- lah. Iya jangan nantang-nantang kayak Tapi gitu. percaya nggak percaya itu memang ada di Iya, sekitar kita itu ada. Nah, dan kita hidup Karena berdampingan memang juga. itu sudah tercantum di Al-Quran Pak. Iya. Aduh berat sekali. Mungkin cukup sudah ya. Sudah sampai di sini aja. Oke, sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Episode berikutnya. Masih horor ya suasananya. Oh ya Tetap stay tune di PG Man Podcast. Iya mete.